Al-hikmah itu Ustaz, wasilah pada Sama Rasulullah. kayak dengan kamu berdukun, kamu nak nunjuk-nunjuk kesaktian. Kita nih beramal nih ya, Masya Allah. Sesuai dengan Al-Quran. Ya. Dengan Al-Quran sudah cukup. Tidak perlu lagi kamu nak wasilah-wasilah. Kaget kamu sesat. Kamu tahu tak? Sesat itu ya, kalau kamu sudah sesat, kamu ngajar ke uang, walaupun ujuk kamu ini baik. Kamu nih uang ngajak uang kepada kebaikan, ujuk kamu baik. Tapi itu sesat. Sudah kamu sesat, nyesat ke uang pula kamu nih. Nah, mana itu? Coba kalau kamulah sesat, kamu ngajar ke uang. Jadi apa dia uang tambah tersesat kan? Jadi kalau nak ngajar ke tuh bener-bener maksud aku, itulah aku nak undang kamu nih, aku nak tahu cak mana cara kamu nak belajar ke sini nah. Aku ajar ke. Jadi yang sebenarnya itu yang seperti apa nih, pengen tahu ini? Itu nih belajar, sudah cukup. Allah sudah sempurna ke agamanya. Allah sudah sempurna ke, semua sudah ada dalam Al-Quran. Kalau itu akan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan dalam Nabi, dosa ditambah-tambah lagi. Kalau Maaf ini Nabi, Ustaz, maaf ya ini Ustaz ya. Kan teman saya ini kan bukan asli daerah, jadi nggak begitu paham dengan bahasa daerah. Iya. Jadi biar kita bisa nyimak kayak gitu. Jadi maksud kalau kita nih nak ngajak uang kepada kebaikan. Enggak, maksudnya pakai bahasa Indonesia Ustaz. Oh gitu. iya. Soalnya nggak begitu paham gitu. Kalau kita mau mengajarkan satu kebaikan, kita cukup berpedoman pada Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Jangan kita tambah-tambahin lagi dengan apa? Mungkin yang kita dapat ilmu-ilmu itu kan sebetulnya sama kita seperti dukun-dukun, orang-orang paranormal itu. Padahal kan Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi inilah yang perlu. Berapa kali mahamkan ajak orang sini sudah diomongkan, sudah diajarkan. Jangan sampai kamu salah memilih guru. Jangan sampai salah kamu belajar. Kalau kamu salah belajar, akhirnya sesat. Sesat itu bukannya masuk surga, masuklah ke neraka. Gitu ya Ustaz. Jadi kita aduh ini. Kayak gini Ustaz, kan tadi katanya harus berpedoman kepada apa tadi? Al-Quran dan hadis. Di sini saya harus garis bawahi, kenapa Pak Ustadz ini melarang saya mengucapkan memanggil Ustadz Haji? Apakah ada larangannya? Apakah Nabi melarang dipanggil Haji? Haji itu ya cenderung kita disebut haji seolah-olah kita timbul kegeriaan, timbul kesombongan, mentang-mentang sudah pergi haji. Anda sudah berapa kali pergi haji? Tidak perlu nak panggil haji lagi. Kalau masalah ria itu Ustadz, itu kita tidak tahu. Kadang orang yang kayaknya sombong padahal dia nggak sombong. Seperti orang ria padahal nggak ria. Ria itu urusannya masalah hati, nggak ada yang tahu Ustadz. Maafin Ustadz. Dan tidak bukan ada kan masalah hati, kamu tahu hati? Hah? Tahu dak wong itu ria apa tidak? Justru itu kan Ustadz tadi bilang ria. Kita nggak tahu, yang tahu ria itu siapa. Nggak, karena itu masalah hati Ustadz. Nah. Jadi yang saya harus tanyakan, apakah Nabi dulu melarang Ustadz, orang-orang memanggil Ustadz Haji? Apakah ada dalilnya? Sekarang Nabi mencontohkan enggak? Pernah ada Nabi dipanggil dengan haji, disebutkan haji? Dan Nabi sendiri apakah dipanggil dengan haji? Jelas tidak. Kalau di Arab kan, kalau di Arab memang tidak. Tapi di Indonesia ini kita harus punya toleransi. Inilah yang namanya diada-adakan. Jadi gini Ustaz. Kamu mengada-adakan, itulah yang kamu mengajarkan kesesatan. Kamu jangan melok-meloi apa yang sudah terjadi. Jadi gini kan. Inilah perjuangan kita hari ini. Saya bentar dulu. Kan tadi udah ngomong Ustaz banyak nih, tinggal saya. Apakah memanggil orang yang belum haji hukumnya gimana Ustaz? Memanggil orang yang belum haji. Yang orang yang belum haji, cukup panggil dengan sebutan nama bapak. Orangnya belum haji, dipanggil haji gimana hukumnya? Ya sebetulnya nggak boleh juga. Bukan sebetulnya, memang itu nggak boleh. Nah disitulah kita membedakan. Karena di Indonesia ini sudah menjadi mayoritas yang ini haji, udah ke Mekah, yang ini belum. Nah kita memanggil haji kepada orang yang sudah haji, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu memanggil haji kepada orang yang belum haji. Dan di Indonesia sudah menjadi mayoritas dipanggil haji. Dan ini tidak ada sangkutannya dengan akidah, tidak ada sangkutannya dengan syariat.
sekarang saya tanya, itu dicontohkan enggak? Ada contohnya enggak? Apakah Nabi dulu melarangnya? Apakah dulu Nabi melarang orang menyebut haji? Sedangkan yang pertama menjalankan haji orang Arab. Betul. Makanya saya bilang tadi, kita ini beramal sesuai aja dicontohkan. Oke, sesuai yang dicontohkan. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya dengan sebutan nama. Sudah, jangan ditambah-tambah, supaya kita tidak digolongkan dengan golongan ahli bid'ah. Betul, Ustaz. Tapi yang dimaksud saya ini, apakah Ustadz ini yang harus ditekankan? Kenapa? Karena berani menyalahkan mayoritas di Indonesia memanggil haji Ustadz salahkan. Sedangkan itu tidak ada kaitannya, tidak membuat orang itu menjadi kufur, tidak orang membuat itu menjadi murtad, tidak, dan tidak pula menjadi orang itu. Ini bukan saya yang menyalahkan, ya. Tetapi kan Nabi mengajarkan, berbuatlah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan saya yang menyalahkan. Nabi tidak pernah melakukan mencontohkan seperti itu. Tapi apakah Nabi melarangnya? Kalau masalah dilarang, kalau memang itu munkar, pastilah Nabi lebih dulu melarangnya. Karena agama ini udah sempurna. Jikalau itu panggilan haji itu munkar, maka Nabilah yang pertama melarangnya. Tidak mungkin. Dan itu kita harus tahu, Ustadz ini berada di Indonesia, harus lihat lingkungan. Saya melihat selama cuma di Indonesia yang seperti itu. Gini aja, Ustadz. Oke, Ustadz apa tadi? Bukan. Ini dari mana? Sahabat kami juga, gitu, santri juga. Bukan orang sini. Bukan. Ya, saya orang Indonesia. Orang Indonesia, yang jelas dia orang Jawa gitu. Ya. Kawan. Jadi gini, Ustadz kan tadi berpegangan sama hadis. Apakah Ustadz? Nah, antum perlu pahami. Di sini ini orang itu dipanggil haji itu merupakan satu kebanggaan. Jadi seperti kebudayaan menjadi satu kebanggaan, terutama di penduduk kampung. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak menimbulkan riya, tetapi di sini orang-orang di sini kalau orang yang sudah pergi haji tetapi dia tidak dipanggil haji, maka ia akan marah. Nah, saya ingin mencontohkan bahwasanya walaupun saya sudah pergi haji tapi saya tidak perlu dipanggil haji. Jadi Ustadz ini kamu tidak cenderung kepada dengan karakter kepada karakter orang masing-masing. Tidak semua orang dipanggil haji marah. Nggak dipanggil haji marah, nggak tidak orang. Kalau orang itu nggak dipanggil haji marah, berarti itu orangnya yang salah, bukan hukumnya. Oke. Gini. Maaf dulu Sirot ya. Maaf nih Ustadz ya. Kan Ustadz di sini kan di kampung ini kira-kira menurut Ustadz apakah semua sepemahaman dengan Ustadz atau beda untuk daerah sini saja? Kalau bagi saya tidak perlu ya, orang mau sepaham atau enggak. Tetapi bagi saya harus menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran. Walaupun orang tidak mengucilkan atau mungkin tidak setuju dengan saya, tetapi saya telah menegakkan yang benar. Saya mengajarkan, saya apalagi ngajak-ngajakin tahlilan sampai detik masih kurang paham. Sebentar Ustadz, jangan dulu ke tahlilan ya, ini berarti pemahamannya udah ini ya. Jadi intinya yang haji dulu tadi Ustadz, Pak Haji ya, ini bukan Ustadz apa Haji nih? Jangan. Sebut nama aja. Sebut nama aja, Bu. Nah, ya jadi Pak, gini Pak. Jadi Bapak ini kan tadi melarang saya menyebutkan haji, padahal itu saya menghormati Bapak. Nah, contohnya gini, Bapak berpegang teguh sama hadis. Apakah Bapak tahu Imam Nawawi? Iya. Pengarang kitab apa Imam Nawawi itu? Yang beken di Indonesia kitabnya kitab apa? Kita sebutkan kitab Arba'in Nawawi ya. Iya. Arba'in Nawawi. Beliau, Bapak nerima dengan keadaan Imam Nawawi, menerima dengan kitab-kitab hadisnya. Imam Nawawi saja memanggil bapaknya sendiri dengan namaan haji, Al-Hajj Sarifuddin. Al-Hajj Sarifuddin. Itu Imam Nawawi. Di zaman dulu aja nggak ada yang membid'ahkan. Kenapa di zaman sekarang Bapak membid'ahkan? Antum tidak paham karakter orang-orang. Terutama yang saya bilang ini, khususnya karakter orang-orang sini. Kamu bilang buat di surat undangan orang yang sudah pergi haji, tetapi kamu lupa buat hajinya, maka dia tidak akan datang. Dia akan tersinggung. Bahkan kalau kamu panggil aja di acara-acara tidak dipanggil dengan hajinya, dia akan marah. Terus apa salahnya? Ini akhirnya menjadi suatu kewajiban kan? Nah, inilah yang harus ditentang. Terus apa salahnya kalau Bapak menghormati dia?
daripada bapak perpecahan? Cukup dengan bapak. Enggak, maksudnya gini, kenapa kalau memang dia ke undangan nggak hadir karena nggak dipanggil haji, kenapa bapak nggak manggil haji aja? Karena menghargai orang itu lebih baik. Dan memanggil haji atau tidaknya ini bukan nggak boleh dan tidaknya, boleh aja. Yang haram, yang nggak boleh itu memanggil haji kepada orang yang belum haji baru. Itu yang sudah jelas lah. Iya, tapi kepada orang yang haji boleh aja. Sudah jelas. Justru itu satu orang yang pergi haji, yang belum pergi haji dipanggil haji itu orang yang manggilnya juga. Tapi kan ada zaman sekarang orang-orang gila itu. Iya, tapi zaman sekarang orang yang pakai pihak putih dipanggil haji aja. Padahal itu ucapan itu nggak boleh. Jadi intinya bapak ini membesarkan perbedaan yang akan menjadi keributan. Nah, padahal dari hal-hal yang kecil ini yang harus kita luruskan. Dari hal-hal yang kecil yang harus diluruskan itu ketika itu berpapasan dengan syariat. Dan ini kan tidak. Ini cuman Ustadz bilangnya tadi apa? Masalah hati. Masalah hati, takut ria. Emang yang ngurusin ria itu siapa? Yang ngurusin ria bukan kita. Oh, kamu ria. Enggak, kita nggak bisa menunjuk orang ini ria, menunjuk orang ini ikhlas. Kita belajar ilmu tasawuf, ya Pak. Itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Contohnya kita lihat, oh teman kita ini gini-gini ria. Bukan untuk menilai orang kita tasawuf, tapi untuk diri kita. Ketika diri kita senang, ketika kita beribadah, dilihat orang kita senang, berarti kita ria. Untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Jadi jangan terlalu jauh masalah tahlil. Di sini aja Bapak, saya belum paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Sedangkan itu tidak, manggil haji aja kok berani larang-larang, padahal itu nggak terlalu ini. Haji aja seperti itu, apalagi tahlil, yasin. Tahlil itu masih sampai saat ini masih orang-orang belum. Tahlil itu apa? Membaca la ilaha illallah. Apa salahnya di mana? Bacaannya betul, tetapi cara yang dilaksanakan menjadi kebiasaan. Akhirnya kan ya bagus, membebani ahli musibah. Tahlil kok membebani. Ini bentar, Bapak ini berbicara tahlil atau berbicara takziah? Kalau tahlil kan bagus. Kegiatan tahlil itu kan isinya ini kan dari takziah. Kan? Nah, kegiatan itulah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya jangan disangkut pautkan Pak. Kalau takziah itu mendatangi orang yang kena musibah seperti orang kematian. Kalau tahlil dimanapun kita bisa bertahlil. Sekarang saya mau tanya, apa itu pernah dicontohkan? Jelas, itu harus pernah dicontohkan, dilakukan oleh Nabi SAW. Membaca tahlil? Bukan, takziah. Membaca tahlil dalam takziah. Jelas itu, ketika orang lain sedang kemusibahan kita datangi, kita beri itu makan, itu jelas-jelas Bapak adanya. Ketika orang lain nih, kena musibah, kita harus datangi. Kita harus berikan dia kebahagiaan. Kita harus berikan dia. Sekarang, contoh ya, beberapa bulan yang lalu di sini, orang itu miskin, tidak punya apa-apa. Terus keluarganya meninggal, ternyata harus tahlilan. Sedangkan dia sendiri untuk makan sehari-hari susah. Coba kamu pikirkan, bagaimana dia mau kasih makan orang-orang yang datang? Saya tanya dulu, yang tadi Bapak paham nggak sama penjelasan saya yang haji? Paham nggak? Oke lah itu. Oke, berarti setuju sama pertanyaan saya ya, jawaban saya, haji. Iya. Kalau haji ya, mungkin pemahaman antum dengan terhadap orang-orang yang mungkin tidak ada riaknya lagi mungkin bisa berlaku. Tapi ini yang saya bilang ini kenyataan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sini, khususnya di kampung kami. Jadi yang saya ini kan gini Pak, jadi Bapak, kamu kan berteman nih sama apa salahnya itu ini. Menyalahkan. Pemahaman Bapak nggak apa-apa memikirkan ria atau enggak terserah, tapi yang salahnya di sini menyalahkan. Sehingga dengan menyalahkan ini akan membuat perpecahan. Nah gitu, di situ di garis bawahi. Dan kalau memang salah ya harus disalahkan. Salahnya di mana? Sudah gini aja Pak. Nih maaf nih Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini banyak nggak orang di sini untuk memanggil Pak Ustadz pergi ke acara entah yasin entah tahlilan, banyak? Kalau yang ngajak banyak, berarti saya nggak mau. Tapi Pak Ustadz nggak mau? Nggak mau lah, itu bid'ah. Kalau saya ikutin bid'ah ya saya ikut sesat. Kalau saya ikut sesat dan saya juga menghadiri, berarti saya ikut ngajak orang pada kesesatan. Oh gitu, berarti Bapak Ustadz ini nggak pernah hadir ya di saat saya datang. Kalau pas meninggalnya saya datang, siang-siang saya datang. Tapi kalau untuk tahlilan atau yasinannya nggak? Itu bid'ah ya itu ya Pak Ustadz ya?
sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi itu apa? Bid'ah. Ya gitu ya. Ya udah jelas. Terus kalau ada orang-orang misalkan di masjid itu ada sholawatan, itu gimana tuh kalau menurut Pak Ustadz itu? Sholawatan. Kalau sholawatan itu Boleh ya. Tapi kamu dengar nggak kalau misalkan sholawatan di masjid itu bukan cuma sholawat yang dibaca, Apa itu? kadang-kadang dengung Jawa, dengung daerah masing-masing, lagu-lagu. Allah. Awalnya dari sholawat, akhirnya menimbulkan kebid'ah-bid'ahan. Allah. Oh berarti kalau adat istiadat itu nggak boleh ya? Iya, kita ini Islam ini untuk membetulkan adat istiadat. Jangan adat istiadat yang kita pertahankan. Islam datang itu untuk membetulkan adat istiadat. Gitu. Oh berarti kalau misalkan kayak kita ini kan terkenal di Indonesia ini kan banyak sekali orang memakai adat budaya misalkan seperti wayang, keris, itu gimana itu? Padahal itu kan hanya seni gitu. Yang diciptakan untuk seni, menunjukkan oh ini khas daerah gitu. Itu gimana menurut pendapat Ustadz? Wayang itu apa coba gambarnya? Makhluk. Terus apa yang dikonten-konten? Dari kesesatan yang kecil menjadi kesesatan yang besar. Efek daripada wayang itu. Coba antum ini lagi, pelajari betul-betul. Jangan dengar kata-kata guru-guru antum, tapi pelajari benar. Apakah itu ada dalam Al-Quran atau dalam hadis? Apalagi dalam wayang. Keris-keris itu apa? Sering digunakan untuk apa? Kalau di keris digunakan untuk senjata, gimana cara gunain? Buat motong kayu aja nggak bisa, buat motong pisau, motong. Tapi kan keris itu kan untuk ini aja, maksudnya kayak budaya misalkan. Oh ini menunjuk keris khas daerah. Itulah akhirnya mengkultuskan. Jadi cenderungnya apa? Kesyirikan. Syirik jadi ya. Iya. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu suatu bentuk keyakinan, kan banyak nih keris. Bisa. Oh masih tetap nggak bisa ya? Atau koleksi gitu? Nggak bisa. Koleksi apa ada? Pernah? Nabi mengajarkan koleksi. Hah? Gitu ya. Atau enggak seperti cincin nih kan? Cincin ini kan misalkan saya pakai hanya untuk perhiasan ini, kira-kira. Kalau untuk diyakinkan nggak boleh. Jadi adik-adik ini sebetulnya pengennya tuh membetulkan apa yang dilakukan selama ini. Padahal kan sebenarnya kamu kan bisa cari patokan sendiri kan. Belajar apa yang nggak disampaikan. Jangan mengada-ngada. Kalau ini dibiarkan akan timbul generasi berikutnya ada-adakan lagi sesuatu yang baru. Ujung-ujungnya nanti musik, disco boleh. Sholawatan sambil disco, sambil joget-joget. Nggak lihat nih mana kesesatan orang-orang sekarang di sini. Bagaimana kita mau kembali pada sunnah yang betul? Berarti di daerah ini banyak yang beda pemahamannya. Berarti sesat lah itu ya. Ustaz, itulah ya? Makanya saya mau tanya. Kemarin kamu tuh bisa nyadarin preman itu yang ngabisin buah mangga saya itu. Sebetulnya pertama saya kagum. Ini bisa insaf lah, bisa iya, sadar. Betul. Tapi pas denger ceritanya Pak RT, ternyata ya pakai ini kalian tuh pakai jangan-jangan kalian pakai jampi pakai apa ilmu perdukunan. Ya kalau kami itu itulah yang saya mau bilangin. Nanti ini saya mau tahu kalau kamu sesat, tugas saya lah mau betulkan. Kayak kesini nanti besok atau ini nanti kesini lagi kita belajar lagi. Enggak, kalau saya jawab bang. Boleh nggak apa-apa. Jadi Nah, gitu. Kita harus mengenal dulu kan, harus mengenal dulu lah. Oh, ya. Kan boleh Siap, nanti siap. kita bahas. Jadi gini Pak Ustadz, Pak Ustadz jarang nonton YouTube ya? Jarang. Kalau kajian-kajian ya Ikuti ya gitu ya. karena YouTube itu ya handphone ini kalau nggak pinter-pinter kita banyak maksiatnya, banyak dosanya. Banyak dosanya. Jadi buat nonton yang baik-baik, buat kajian. Buat kita. Kalau nggak itu nggak usah. Kalau kayak kan ada juga nih di YouTube, ada nih misalkan dia dakwah kan gitu dengan menggunakan ilmu al-hikmah dengan wasilah-wasilah Itu yang saya bilangin tadi. Itu nggak boleh ya. Sudah sesat, akhirnya ditonton banyak orang, diikuti orang, menyesatkan orang lain. Iya kan? Ya, mungkin lah. Oh jadi itu pemahaman Ustadz tuh salah ya Ustadz ya? Iyalah,
kalau ia melakukan dakwah walaupun tujuannya katanya baik, tapi dia melakukan kesesatan. Coba kamu pikirin, gimana kalau orang sesat mau nyontohin kepada orang lain? Salah itu ya Ustadz ya. Pikirlah sendiri. Iya, jadi tapi Ustadz kan dampaknya kan baik gitu. Misalkan nih, kalau kami misalkan pemahaman kami yang diajarkan oleh guru-guru kami itu bahwasanya kan yang mendatangkan Islam di sini itu kan ada di Indonesia ini kan itu kan para wali. Wali. Ustadz nggak percaya adanya waliullah. Aduh. Sejarah wali-wali aja kalian. Coba kalian pahami lagi lah, belajar lagi. Kalau menurut Ustadz gimana pemahaman tentang wali itu? Wali-wali itu ya banyak yang diada-ada kan. Banyak yang dibuat-buat, cerita-cerita yang dibuat. Oh gitu ya Ustadz ya. Tapi ya alhamdulillah kan syukur-syukur kan ketemu sama Ustadz. Mungkin kan kami mau belajar. Makanya itu saya mau kasih tahu. Kalau belajar agama itu jangan yang neko-neko. Ya. Jangan yang istilahnya orang bilang tuh jangan yang karena banyak bumbu-bumbunya, banyak apa janji-janji manisnya lah. Banyak yang apa? Tipu-tipuan. Padahal Islam sudah disempurnakan. Cukup ini aja kita jalani sudah, selamat kita. Dan akhir zaman ini kan kamu tahu. Bid'ah itu merajalela. Yang disesatkan lah itu ya pasti. Iya. Makanya saya sayangkan. Saya baru kalau bisa nanti ajak preman-preman yang di sini nih, ajak sini, ajak kumpul sini. Belajar bareng. Kita belajar bareng sini. Itu ya Ustaz ya. Harus dibetulkan itu. Kalau tidak, antum juga nanti kena sesatnya juga. Antum belajar sama siapa? Belajar sama guru gitu. Jadi guru kami mengajarkan. Ingat, hati-hati memilih guru. Inilah awal kita bacanya. Hati-hati. Pelajari betul-betul guru yang benar-benar memegang manhaj sunnah, yang benar-benar mengamalkan sunnah. Berarti kalau sekarang nih banyak guru yang salah gitu Ustaz ya. Yang saya bilang nih banyak guru yang malah mengajarkan bid'ah. Yang seperti yang diada-adakan tadi ya. Iya, mereka merasa. Kalau menurut saya ini yang disebut bid'ah itu semua dolalah. Iyalah, tidak ada bid'ah yang betul. Itu Ustaz pakai kacamata. Ini kan karena saya sakit, mata saya kabur. Keperluannya kan karena untuk penyakit. Katanya kan kullu bid'ah dolalah. Itu dolalah. Ini perkaranya beda. Ini bukan untuk kita beribadah. Untuk kita beribadah. Bukan untuk apa? Untuk sarana atau cara kita beribadah. Ya, katanya ibadah udah sempurna, kenapa ditambah-tambah? Itu kan wasilah. Wasilah agar Ustadz bisa ini perkaranya beda. Kalau saya tidak pakai kacamata, ini saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca Quran. Ya, berarti itu wasilah. Wasilah untuk bisa membaca Quran. Ya sudahlah, terserah Ustadz lah. Saya terserah Ustadz lah. Ya gini aja Ustadz. Ya kan kami juga kan pengen tahu juga nih Ustadz sama Ustadz. Ya hitung-hitung kan sebetulnya ini tadi kan dadakan juga. Iya. Jadi maafkan juga saudara saya ini kan mungkin agak apa ya nyetir panas bawaannya ya maklum lah ya kan. Ya iya. Iya memang gimana ya Bang, saya geram. Oke lah kita. Insyaallah ya. Pokoknya yang jelas Pak Ustadz pemahaman yang menurut Pak Ustadz tadi itu udah kita pahami gitu kan. Nah, tapi di sini nanti saya perlu lagi kayaknya untuk silaturahim nih tempat Ustadz ini. Boleh. Silaturahim lagi. Nanti mungkin kan. Nanti kita sahur sini ya. Nanti kita siapin. Nanti sudah disiapin. Kayaknya Ustadz nggak jadi dulu. Soalnya kita tadi mau buru-buru ya, takutnya ngejar jam, paling nanti sahur ini di jalan. Udah malam loh. Iya nggak apa-apa, nanti kita sahur di jalan aja Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa lah pokoknya. Intinya tadi Pak Ustadz kami terima kasih banyak atas ya wawasan menurut Ustadz tadi. Nah ini Ustadz satu pertanyaan dari saya nih Ustadz, boleh ya?
Berarti Ustadz kalau di daerah sini itu masih bertentangan dengan pemahaman Ustadz ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Masih pada bid'ah. Masih ya. pada bertahan dengan pemahaman yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran. Gitu Tidak ya. ada Ustadz. contohnya dari Nabi. Masih bertentangan ya gitu. Ya terserah lah. Mereka mau bertentangan sama saya, kalau saya patokannya pada Allah. Gitu ya Ustadz. Terus Ustadz ini apa namanya? Kayak misalkan kalau sholawat itu, kalau kami kan biasanya menggunakan Sayyidina gitu. Itu kalau menurut Ustadz gimana? Kan hitung-hitung juga kan ada juga nih, kami kan mungkin pemahaman yang gimana itu? Nabi itu orang yang rendah. Nabi itu tidak pernah minta puji-puji. Nabi itu tidak perlu dipuji. Karena Nabi itu sudah terpuji. Jadi nggak boleh Sayyidina gitu Ustaz? Ya tidak perlu, karena Nabi tidak pernah memiring itu. Gitu. Karena Nabi sudah mulia, walaupun kamu mau bilang memuliakan, Nabi tetap sudah mulia. Jangan panggil Ustaz, nanti takutnya ria. Panggil Bapak aja. Kalau tentang nih, kalau saya nih Ustadz nih ya masih ngerokok, kira-kira gimana? Kan biasanya nggak boleh itu ya, haram ya Ustadz ya. Kamu menzolimi diri kamu sendiri. Sudah jelas-jelas kamu menzolimi diri kamu. Ini Ustaz, maaf, kok nggak dimarahin bilang Ustaz? Itu kan ada potensi ria Ustaz. Saya maaf bilang Ustaz lagi, maaf Pak, ini Pak. Saya nggak minta dipanggil. Ya kan di situ ada potensi ria. Saya nggak minta dipanggil Ustaz. Oh gitu. Ya nggak apa-apa lah. Saya nggak riak, saya nggak minta dipanggil Ustaz. Kalau saya tuh segan untuk manggil. Cuman kalau sebutan Ustaz itu memang ada, tetapi sebutan Haji tidak ada. Iya orang, tapi kita yang menghormati Ustaz. Ketika kita tahu kan itu Haji. Apakah sebutan bapak, sebutan orang tua sudah itu tidak menghormati terhadap orang yang lebih tua? Apakah sudah tidak cukup? Berarti kan orang itu minta suatu hal yang lebih. Coba kamu tes orang yang sudah pergi haji, tidak dipanggil haji, apakah dia marah? Ya tergantung orangnya. Ustaz jangan samakan orang jelek semua. Coba kamu Enggak. panggil di sini, kamu panggil nanti di sini, tanya nih sama teman kamu. Iya pokoknya ya. Kamu jangan samain. Ya, walaupun itu benar Ustaz, walaupun itu benar realitinya seperti itu, tapi Ustaz jangan menyalahkan orang yang memanggil haji. Oke Ustaz seperti itu, tapi jangan nyalahin saya kepada orang saya panggil haji, Ustaz nyalahin saya, jangan, karena itu saya menghormati orang tersebut. Terserah kamu. Nah, Ya. kalau kamu itu, tugas saya sudah mengingatkan antum, ya. Tugas saya mengingatkan antum. Kalau kamu mau panggil itu terserah. Ya Ustaz, maaf saya Ustaz, ini tamu saya lancang Ustaz. Ya Saya sudah kasih yang betul, saya sudah kasih pengetahuan yang sebetul-betulnya, di masih meja. Ya udah. Jadi nggak ada urusan lagi Ustadz ya gitu ya? Nggak perlu mesti diluruskan. Ya orangnya nggak mau diluruskan, orangnya nggak mau diajarkan. Merasa lebih pintar, merasa lebih paham. Ya udah. Kita ini ya uruskan preman-preman dulu. Sebelum mereka terlalu jauh belajar memahami, itu harus diselamatkan. Jangan sampai preman-preman itu nanti bergurunya dengan orang yang salah. Mereka dari tersesat belajar kepada orang yang menyesat. Kenapa nggak dari dulu Ustaz? Ustaz antum Saya udah sering. Tapi buktinya tobatnya sama Ya, mereka nggak mau. Ya berarti di situ kita harus ngaca Mereka diri nggak Ustaz. mau. Saya sudah ajarkan, saya sudah ajak mereka suruh ke sini, saya sudah ajarkan begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Tapi mereka pada nggak mau. Malah kebun saya dicuri. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang tobat Ustaz, karena wasilahnya ini. Iya. Ya, makanya itu tadi saya kagetnya itu. Jangan sampai kamu tipu dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan. Gitu ya Ustadz ya. Kamu harus istighfar, kamu harus betulkan lagi, harus minta maaf sama mereka, harus kamu betulkan dengan ajaran yang sunnah. Gila Ustadz, mungkin ini kan takutnya kami kemalaman ya Ustadz. Kami kan buru-buru mau ke pulang. Jadi maaf nih Ustadz, bukan nggak mau sahur bareng ya. Tapi memang
Gak apa-apa di jalan aja. Mungkin besok saya Ada bekal? ada, alhamdulillah ada. Nanti saya besok kayaknya nggak di jam sekarang Ustadz, kayaknya lebih sore. Nah nanti Ustadz saya mohon kira-kiranya nanti kalau saya datang ke sini mungkin ngajak kawan kan mungkin kan untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi kan Ustadz ini kan mana tahu kan kami yang salah nggak tahu ya kan. Nah makanya kami akan ke sini lagi untuk silaturahim lagi. Jadi masih bisa diterima ya Ustadz ya? Wah silakan. Oke silakan. Ya udah Ustadz. Tapi nanti telepon dulu ya. Oke. Oh ya siap. Kabarin dulu. Nah nanti Ustadz ini kan kami rekam nggak apa-apa buat dokumentasi ya. Kalau apa boleh nonton, kalau apa kan Ustadz mau nonton kajian aja nggak apa-apa. Oke Ustadz ya, terima kasih banyak ini, maaf merepotkan ini Ustadz. Mungkin agak lancang juga tadi, marah-marah tadi.